Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan siang hari ini saya sudah bersama dengan Duta Mahasiswa Berprestasi tahun 2020-2021 di kampus Universitas Madura untuk sedikit tanya-tanya tentang bagaimana sih proses yang dijalankan, kemudian tips-tips sukses untuk menjadikan sebuah prestasi yang berharga bagi teman-teman mahasiswa yang berada di kampus Universitas Madura. Untuk lebih jelasnya langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Kakak aja ya. Oke deh, panggil Kakak ya. Karena memang udah lebih tua. Bisa perkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatia, saya dari Universitas Madura. Saat ini menjadi mahasiswa semester 7 di Universitas Madura dan menjadi Duta Mahasiswa Berprestasi 2020. 2021 selesai. Kalau pada saat proses ataupun tahap seleksi yang dilakukan itu seperti apa prosesnya? Kalau di Universitas Madura itu tahap seleksi yang dilaksanakan pertama dari prestasi. Prestasi minimal itu harus 10 prestasi minimal. 10 prestasi itu minimal, baik tingkat wilayah, lokal maupun tingkat nasional. Terus kemudian kemampuan berbahasa asing, berbahasa daerah sama berbahasa Indonesia. Jadi ibaratnya tridharma bahasa. Jadi tridharma bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, melestarikan bahasa daerah, dan juga memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa diri kita sendiri. Gitu. Kalau bahasa asing itu tidak ditentukan, minimalnya harus berapa? Enggak, kalau bahasa asing itu kita bebas, yang penting bahasa asing, baik bahasa Inggris, bahasa Mandarin, terserah kita gitu. Kemudian selain dari bahasa Mandarin, kemudian yang diseleksi itu kan ada prestasi. Betul sekali. Kalau kakak sendiri banyak prestasi di bidang apa? Kalau saya sendiri sebenarnya nyampur ya, tapi yang lebih dominan itu di jurusan saya sendiri, jurusan Pendidikan dan Sastra Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi yang banyak mendapatkan juara itu di kepenulisan, terus kemudian baca puisi, baca berita. Sebenarnya relate sih sama jurusan aku gitu. Berarti nyambung sama jurusan sendiri gitu. Kalau tahap seleksi itu gimana, Kak? Di Unira itu tahap seleksi yang pertama kita mengumpulkan dulu berapa orang yang akan terdaftar. Ya, terus? Setelah itu baru kita tentukan 3 besar. Waktu itu 3 besar, lihat dulu apakah memenuhi 3 besar atau tidak. Kalau misalnya 4 itu bisa 4 orang dengan catatan yang 4 ini memenuhi kriteria. Nah, waktu itu punyanya kakak itu yang masuk ke finalis itu 4 orang dari Fakultas Ilmu Administrasi, dan yang 2 itu dari ekip semua, matematika sama bahasa Inggris, dan kalau kakak kan pendidikan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru ditentukan kita presentasi paper yang kita ajukan. Setelah itu kita lihat seberapa banyak prestasinya, itu yang akan menjadi poin penting untuk menjadi seorang duta Mawapres. Kalau selama pas dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi ini, konsen yang dikerjakan itu seperti apa? Yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan? Kalau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lebih kepada pendampingan sih, pendampingan mahasiswa lain. Terus kemudian saya juga aktif ikut studi banding ke universitas-universitas lain, ngisi materi di universitas lain. Jadi lebih kepada pertama branding diri, terus kemudian bagaimana mendampingi adik-adik untuk bisa post juga tentang prestasi, bagaimana adik-adik semangat. Jadi lebih kepada pendampingan dan juga memberikan wawasan kepada teman-teman yang lain. Jadi intinya memberikan wadah untuk adik-adik gitu, memahami apa itu Mawapres gitu. Dan itu saya juga dapatkan ketika studi banding ke luar universitas gitu. Jadi dari sana saya belajar bahwa kalau universitas ini sistemnya begini, baru dicoba diterapkan di sini. Udah bagus enggak kalau diterapkan di sini, memenuhi enggak kriterianya gitu. Kalau misalkan tidak memenuhi kriteria, bagaimana solusinya? Kalau dari saya pribadi, ketika sudah tidak memenuhi kriteria, saya cari jalan lain. Oh, yang pas ini kalau untuk universitas apa ya? Universitas Madura adik-adiknya mayoritas begini, berarti saya harus cari alternatif lain gitu. Kadang di universitas lain lebih tinggi kadang kan daripada Universitas Madura, maka kita yang harus menyesuaikan dengan yang ada di sini gitu. Menurut kakak sih tips sukses
tidak hanya di bidang prestasi, pokoknya dari keseluruhan ya, mulai dari akademik kemudian dan lain-lain, tipsnya seperti apa? Kalau dari kakak sendiri, karena kakak kan nggak hanya aktif di akademik ya, tapi juga organisasi, terus kemudian di bidang wirausaha juga. Nah, kalau dari kakak sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana kita sebagai mahasiswa itu mampu memilah dan memilih antara prioritas dan yang bukan gitu. Jadi misalnya ada tugas kampus, ada tugas organisasi, ada tugas kewirausahaan kita di luar, anggap bisnis kita. Nah, jadi kita tuh ambil dulu yang paling penting tuh yang mana. Maka yang saya pilih adalah tugas kampus dulu. Kenapa? Karena saya sebagai mahasiswa statusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita di dalam akademik saja belum selesai, maka jangan ke yang lain gitu. Karena tugas kita mahasiswa selesaikan akademiknya, baru kita beranjak ke yang lain. Jadi atur skala prioritasnya. Terus kemudian yang paling urgent sebenarnya restu dan doa orang tua. Dan itu yang selalu menjadi ajimat dalam kehidupan saya, bahwa apapun langkah saya, yang harus saya pertahankan pertama kali adalah doa dan restu orang tua. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus doa restu, minta doa, dukungan kepada orang tua kita. Karena memang mereka kan yang menjadi surga kita gitu. Kalau menurut kakak nih, sukses itu apa sih sebenarnya dan bagaimana? Kalau dari kakak sendiri, sukses itu sederhana. Bagaimana ketika saya mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apa yang saya punya, saya kasih kepada orang lain dan itu bermanfaat, itu definisi sukses yang sebenarnya gitu. Sebenarnya variatif sih, setiap orang mendefinisikan sukses. Cuma kalau saya pribadi, ketika ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki itu bermanfaat untuk memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan semangat untuk orang lain, itu sukses yang sejati bagi saya gitu. Jadi tidak mengukur banyak atau tidaknya, yang penting kita berbuat baik, gitu kepada orang lain. Cukup seperti itu ya Kak, terima kasih atas waktunya, semoga saya juga ikut sukses. Amin, semoga ya teman-teman juga. Mahasiswa yang lain, semoga kakak selalu dalam lindungan Allah, kemudian dalam keberkahan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.